Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan sebuah aplikasi sistem pakar ya. Penasaran aplikasinya seperti apa? Tonton terus video ini dan jangan lewatkan sedetik pun. Oke, bye. Jadi di sini kami sudah membuat sebuah sistem pakar tentang pemeliharaan dan perawatan kerusakan kendaraan bermotor. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang asal muasal atau musabah. Kenapa sih aplikasi ini harus dibuat? Oke, di era yang semakin maju ini, tentunya kita tahu segala sesuatu itu sekarang serba teknologi. Salah satunya dalam bidang otomotif yang mana untuk menunjang pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara pemeliharaan atau perawatan, perbaikan, kerusakan kendaraan bermotor. Dan juga untuk menganalisa jenis-jenis kerusakan kendaraan bermotor berdasarkan gejala-gejala kerusakannya. Untuk itu diperlukan salah satu sistem yang mana di dalamnya telah tersedia aneka cara perawatan kendaraan bermotor dan juga diagnosa kerusakannya kendaraan berdasarkan gejala-gejala kerusakannya. Nah, apa saja sih manfaat dari menggunakan aplikasi sistem pakar ini? Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada peningkatan pengetahuan tentang perawatan dan penanganan kerusakan pada motor 4 tak yang benar, dengan mengantisipasi agar terhindar dari biaya perawatan yang lebih lanjut. Yang kedua, manfaat bagi objek yang diteliti, yang dimana membantu dealer dan para pengguna lainnya dalam memberikan informasi perawatan dan penanganan kerusakan kepada sepeda motor, para pelanggan dan para teknisi motor yang masih belum berpengalaman. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti, yang dimana menambah wawasan dan pengetahuan dan pelajaran tentang sistem pakar, serta mampu menguasai dan menerapkan pada kehidupan nyata melalui perbuatan program sistem pakar, perawatan, dan kerusakan pada sepeda motor 4 tak dengan metode berbasis web. Nah, yang terakhir, manfaat bagi pengembangan secara umum, yang dimana pada umumnya aplikasi ini dapat memberikan gambar agar dalam perawatan dan juga penanganan kerusakan pada sepeda motor 4 tak ini dapat dilakukan dengan pembuatan sistem pakar yang ideal sehingga dapat diterapkan atau dikembangkan lagi untuk bengkel atau perusahaan lainnya. Oke, selanjutnya metode penelitian. Forward-scanning adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui. Kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rules tersebut dieksekusi. Bila sebuah rules eksekusi, maka sebuah fakta baru bagian then ditambahkan ke dalam database. Setiap kali pencocokan dimulai dari rules teratas. Setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja. Proses pencocokan berhenti bila tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Konsep ini dapat juga disebut sebagai pencarian yang dimotori data driven search. Runut maju melakukan proses penututan penalaran dimulai dari premis atau informasi masukkan if terlebih dahulu, kemudian menuju konklusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan home dari aplikasi
Sistem pakar yaitu kerusakan sepeda motor Yamaha 4 tak. Baik, di sini tampilannya ada 2, yaitu konsultasi dan kamus otomotif. Baik, yang pertama kita akan masuk di konsultasi. Ya, inilah tampilan dari konsultasi. Sebelum itu kita harus login. Tapi alangkah baiknya kita buat registrasi baru. Baik, di sini ada tampilannya, yaitu kita kasih masuk nama, terus jenis kelamin, ada alamat, pekerjaan, username, sama password. Nah, dan langsung kita klik daftar. Kalau kita sudah selesai registrasi, kita kasih masuk kita punya nama dengan password. Baru kita login. Setelah kita login berhasil, nanti sini akan ada pertanyaan. Apakah mesin motor dalam keadaan hidup? Ya. Apakah temperatur meter menunjukkan garis panas? Ya. Setelah kita sudah mengisi pertanyaan, inilah tampilan. Di sini ada penyebab solusi perawatan. Terserah kita mau print atau mau kembali. Selanjutnya yaitu tampilan kamus otomotif. Baik, di sini ada gambar, terserah kita mau pilih. Ada beberapa data kamus yang akan saya lihat, yaitu piston. Nah, inilah gambar piston. Dia punya keterangan piston mempunyai bentuk seperti silinder, bekerja dan bergerak secara translasi atau gerak bolak-balik di dalam silinder. Piston merupakan sumbu geser yang terpasang presisi di dalam sebuah silinder dengan tujuan baik untuk mengubah volume dari tabung, menekan fluida dalam silinder, membuka tutup jalur aliran, ataupun kombinasi semua itu. Piston terdorong sebagai akibat dari ekspansi tekanan sebagai hasil pembakaran. Piston selalu menerima temperatur dan tekanan yang tinggi, bergerak dengan kecepatan tinggi dan terus menerus. Saya akan menjelaskan tentang source code program aplikasi sistem pakar kendaraan. Diagnosa kerusakan kendaraan motor 4 tak. Oke, di sini adalah kode atau source kodenya, bagian indeks atau bagian di dalam home-nya. Kita bisa lihat di sini. Oke, seperti itu. Dan ini adalah bagian tampilan menu, yaitu di mana ada di sini ada tampilan menu di mana ada sebuah link menuju ke masing-masing halaman. Itu home, konsultasi, dan kamus. Oke, kita lanjut. Di sini adalah coding dari aksi form tamu. Di sini kita melakukan semua aksinya, yaitu di mana nama diberikan nama ini untuk dari dalam database.
untuk user tamu ya. Setelah itu kita lanjut ke analisa dan diagnosa. Seperti ini tampilannya, kita bisa lihat seperti ini. Untuk tampilan ini untuk memasukkan semua kode programnya ke dalam semua data yang kita inputkan ke dalam tabel. Setelah itu ini adalah tampilan cari data history dan seperti ini. Jadi kita select as dari dalam tabel history untuk kita tampilkan ke dalam websitenya. Kemudian ada cek login. Ini kita mengecek apakah login itu masuk ke dalam tabel. Kalau dia ada dalam tabel, berarti dia akan berhasil masuk ke dalam aplikasinya. Di sini ada cetak. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Ini cetak tentang yang diambil dari semua data yang ada dalam tabel ya, yang berrelasi dari tanggal, nama, kelamin, alamat, pekerjaan, nama kerusakan, penyebab, solusi, dan perawatan. Ya, oke, kemudian ini tampilan dari form tamu konsul seperti ini. Dia menggunakan tipe input dan ini pakai radio. Lalu ini alamat pakai text area. User menggunakan input dan password seperti ini. Lalu ini ada grafik di bagian home tadi untuk melihat tingkat seberapa banyak pengunjung yang masuk, mereka melakukan diagnosa tentang apa saja. Jadi ini adalah grafiknya, coding programnya. Lalu ini adalah coding history, tampilan historinya. Jadi ini kita lihat sini ada nomor, nama, tanggal pengunjung, dan aksi. Ya, aksi ini kita bisa lihat dan tadi itu dia mengambil untuk melihat sebuah data history seperti ini. Lalu kita lihat ke home. Ya, ini seperti ini home-nya. Hanya berupa sebuah teks. Lalu kita lanjut ke kamus. Ya, kamus juga sama seperti history tadi, namun dia agak berbeda dalam pengambilan datanya, yaitu dari tabel kamus. Lalu ini adalah login konsol yang tadi untuk kita membuat registrasi baru. Ini tampilannya seperti ini. Lalu ini adalah pie chart-nya. Ini adalah grafik yang tadi yang dibuat dalam bentuk pie chart seperti itu. Ini codingnya. Lalu kita lihat di sini ada registrasi konsul. Registrasi konsul ini tampilannya saja. Jadi seperti ini. Nama, jenis kelamin. Ya, ini pakai tipe radio ya. Alamat, email, password, dan seterusnya. Lalu ini adalah solving console, dimana ini untuk melihat tentang datanya. Inilah rule-nya di sini semuanya kita lakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya akan muncul di sini. Tampilannya seperti ini. Ini juga sama tampilannya. Ini untuk fungsi pertama, ini untuk kalau kita ingin terbatalkan, jadi akan kembali ke menu yang pertama seperti itu. Lalu kita lihat ini adalah view history. Untuk view history ini untuk melihat view history dari para yang sudah pernah masuk mengunjungi website kita. Ini tampilannya akan keluar seperti ini. Ini codingnya. Lalu kita lihat sini ada view kamus. Kamus ini seperti view history. Nah, ini kita untuk melihat kamus saja. Ini ada nama, keterangan, dan gambar. Oke, mungkin cukup sekian yang untuk data untuk aplikasi usernya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk aplikasi adminnya. Oke, ini adalah tampilan dari menu aplikasi untuk admin. Jadi di awal ini kita harus login dulu, username dan passwordnya.
Nah, ini adalah tampilan menu untuk admin pada aplikasi ini, dan di sini ada rule diagnosa, relasi memiliki, solusi, kamus, history, dan admin. Nah, di dalam rule diagnosa ini terdapat dua menu lagi, yaitu tambah rule diagnosa dan data rule diagnosa. Mari kita buka. Tambah rule diagnosa. Nah, dalam form ini kalian disuruh memasukkan gejala dan kerusakan dan alasan bila benar, bila salah, mulai, dan selesai. Jika sudah, kalian langsung pencet atau klik tambahkan di bawah ini. Lalu akan muncul di data rules diagnosa di bawah ini. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira. Di sini kita bisa mengedit data rules-nya dan kita bisa menghapus data rules diagnosanya juga. Oke, di sini saya akan mengedit salah satu rules gejala dan kerusakan. Langkahnya seperti ini. Kita klik action. Di sini kita akan mengedit apakah mesin motor dalam keadaan hidup, nomor 2 ini ya. Kita akan mengedit. Kita klik icon ini dan kita akan masuk di dalam menu form seperti ini. Data Anda berhasil diupdate, lalu kita tekan OK. Dan data yang sudah diubah tadi akan langsung masuk ke dalam menu data rule diagnosa. Oke. Dan sekarang bagaimana caranya kalau kita menghapus data rules diagnosa ini? Gampang sekali, langsung kita klik aja action logo tempat sampah ini, langsung kita klik. Dan sekarang kita masuk ke relasi memiliki. Sama seperti rule diagnosa tadi, dia memiliki dua menu lagi di dalamnya, yaitu tambah relasi memiliki dan data relasi memiliki. Nah, seperti ini. Jika kalian sudah menginput, sama kayak tadi, akan terupdate di data relasi memiliki. Seperti itu. Dan di sini kita akan lanjut ke solusi. Di solusi ini, kita juga mempunyai dua menu, yaitu tambah solusi dan data solusi. Kita klik tambah solusi. Nah, di sini ada nama kerusakan, penyebab, solusi, dan perawatan. Lalu, ketika teman-teman sudah selesai mengisi semuanya, lalu klik tambahkan, dan data tersebut otomatis terupdate di dalam data solusi ini. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Dan kita juga bisa mengedit dan menghapus data tersebut dengan klik icon yang sama di sini. Selanjutnya kita ke icon kamus. Di kamus ini kita juga mempunyai dua menu, yaitu tambah kamus dan data kamus. Kita klik tambah kamus. Nah, di dalam tambah kamus ini kita bisa menambahkan nama dan gambar itu sendiri yang akan diupload ke data. Jadi, kita bisa menambahkan gambar dan juga mengisi keterangan tersebut tentang tambah kamus ini ya. Lalu kita bisa klik tambahkan dan data itu akan otomatis terupdate di data kamus. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah apa ini? Gambar busi ya teman-teman ya. Jangan salah ini adalah gambar busi ya, nomor 11 dan 12 ini gambar busi. Dan ini adalah keterangannya. Dan teman-teman jika mau mengedit, itu ada di sebelah sini, ada icon edit dan icon hapus jika teman-teman mau menghapus. Oke. Setelah itu kita pindah ke menu history.
Nah, di dalam menu history ini kita bisa melihat semua data-data atau semua user yang login di dalam aplikasi ini. Ada nomor, nama, kerusakan, dan tanggal kunjungan di sini ya teman-teman. Bisa kita lihat satu persatu ya di sini ya. Dari Rudy overheating bermasalah, Imran overheating bermasalah pada tanggal sekian, kita bisa lihat semuanya di sini. Oke. Nah, ini adalah halaman kedua. Tidak ada? Ini adalah tampilan history di menu admin ya teman-teman ya. Terus setelah itu kita lanjut ke menu admin. Dan di menu admin sendiri ada dua menu, yaitu tambah admin dan data admin. Jika kita klik tambah admin di sini, nah maka kita akan dibawa ke form yaitu tambah user. Di sini kita bisa memasukkan username dan password. Setelah itu kita daftar di sini ya. Setelah itu datanya akan otomatis terupdate di data admin. Seperti berikut. Nah, datanya akan terupdate seperti ini ya. Jadi otomatis masuk ke user. Jadi teman-teman semuanya jikalau mengisi form tadi, datanya akan masuk ke sini. Jikalau mau mengedit juga sama seperti tadi, kita bisa mengedit dengan klik tool icon ini dan akan menghapus jikalau teman-teman semua klik icon ini. Oke, saya akan mereview tentang source code-nya. Di sini kita akan lihat tentang pertama kita lihat adalah konfigurasinya. Itu di sini adalah class paging. Ini untuk pagination atau untuk membuat halaman di setiap formnya atau setiap halamannya. Jadi seperti ini source code-nya. Kita bisa lihat. Oke, lalu kita lihat ini adalah konfigurasinya. Dimana ini untuk melihat sebuah logo atau ini untuk logo awalnya seperti yang tadi, logo Yamaha-nya. Oke, ini adalah deteksi. Ini untuk melihat atau mengambil data dari saat ini seperti tanggal, bulan, dan waktu seperti itu. Lalu kita lihat sini adalah fungsi. Ini adalah fungsi jika terlambat seperti ini. Dan ini ada fungsi kedua, yaitu untuk mengambil bulan, tanggal, dan hari. Tahun, bulan, tanggal, dan hari. Dan ini ada fungsi thumb. Ini untuk upload image atau upload file. Ini adalah verb. Oke, seperti ini. Lalu kita lihat sini ada koneksi. Ini adalah untuk koneksi ke database. Yaitu ini database-nya. Ini user, password, ini username-nya, dan ini servernya seperti ini. Lalu ini ada library. Sama juga ini untuk mencetak atau melihat waktu saat ini. Oke, kita lihat ke berikutnya. Ini adalah gambar. Tidak. Lalu kita lihat history. Di sini history kita bisa lihat ini adalah tampilan dari historinya, tampilan dari coding historinya seperti ini. Ya. Kita query langsung dari tabel seperti ini. Lalu ini kita tampilannya seperti ini. Ada nomor, nama, kerusakan, dan tanggal kunjung. Oke, kita bisa lihat. Lalu ini adalah historinya. Ini tampilan historinya. Yang ini tadi untuk cari datanya. Kita lihat di sini. Sama seperti yang tadi. Ya, ini untuk include, untuk konfigurasi dan fungsinya. Untuk membuat pagination dan untuk connect ke database-nya. Oke, setelah history kita ke kamus. Di sini kamus ada act atau action edit. Jadi ini adalah proses editnya dibuat di sini. Ya. Seperti tadi ini juga include dari beberapa dari sini konfigurasi ya untuk membuat pagination dan lain-lainnya. Oke, yang ini adalah input kamus, actionnya juga buat di sini. Oke, ini query langsung ke dalam database, ke dalam tabel.
Lalu kita lihat edit. Ini ada tampilannya untuk edit ya. Seperti tadi ada ada icon editnya. Nah, ini adalah actionnya seperti ini. Lalu ada hapus. Hapusnya seperti ini saja, simple, tidak. Jadi dia delete langsung dari dalam data kamus, tabel kamus, dari dalam database. Lalu ini ada input. Input juga sama seperti ini, sangat simple sekali ya, seperti ini tampilannya. Lalu kita lihat ada lihat kamus ya, kita lihat kamus. Ini untuk melihat kamus yang sudah kita inputkan tadi ya. Kita gambar, keterangan dan lain-lain ya. Seperti ini source kodenya. Oke, setelah itu kita lanjut ke kerusakan. Sama seperti tadi yang di kamus. Ini juga ada action edit kerusakan ya. Seperti ini. Lalu ada input kerusakan seperti ini. Lalu ada edit ya. Sama persis, cuma bedanya adalah dalam pengambilan ini. Jangan sampai salah karena ini adalah ambil dari tabel. Jadi kalau yang ini tadi kamus, ini ambil dari kamus, yang ini ambil dari solusi. Oke, sama hapus, input dan lihat juga sama seperti yang kamus ya, di kerusakan ini. Oke, dan ini kita lanjut dan memiliki. Ya, ini semua sama saja. Namun ini ada berbeda ya. Ini inputnya, karena inputnya memang cuma sedikit, jadi yang dikeluarkan juga sedikit. Codingnya juga sedikit. Ini editnya juga sama, hapusnya juga sama, inputnya juga sama, dan lihatnya juga sama, seperti itu. Lalu kita lihat sini ada rule, ya ini rule-nya seperti ini, sama ya kayak tadi ya. Cuma ini dia memakai sebuah variabel ya seperti ini. Ini juga untuk pemanggil, sini ada memanggil fungsi koneksi, fungsi untuk pagination dan lain-lainnya. Lalu di sini adalah query untuk kita ambil dari konsol diagnosa update ya, seperti itu. Ini untuk editnya. Lalu untuk inputnya seperti ini, kita bisa lihat di sini. Ini ada bila benar, bila salah, mulai dan selesai ya. Ini sama persis dengan yang ada di dalam tabel dalam database. Ini ada edit ya, sama yang kayak tadi ya, yang di atas ini yang kerusakan, dan ini memiliki. Oke, ini ada hapus juga seperti yang tadi. Ini ada inputnya, tampilannya, dan ini adalah lihat role-nya. Oke. Lalu kita lihat di sini ada cek login. Ya, ini cek login untuk admin ya. Kalau yang pertama tadi untuk user, yang ini untuk admin. Lalu ini index, ini adalah tampilan halaman awal atau home-nya dari admin. Oke, seperti ini. Ya. Nah, di sini lalu ada user. Kita bisa lihat di sini. Ini edit user. Jadi ini untuk mengedit user mana saja yang bisa masuk ke dalam aplikasi admin yang tadi. Ini ada hapus user seperti ini. Simple saja. Lalu ada input ya. Input cuma 2 saja, user dan pass. Edit user seperti ini ya, ini sama saja dengan yang tadi di atas juga. Lalu ada input user, ini tampilannya. Yang tadi ini ada actionnya ya, ini prosesnya di sini, ini inputnya di sini tampilannya. Lalu ada lihat, ini lihatnya, jadi langsung query dari dalam database tabel admin. Lalu ini ada Oke, itu saja mungkin review dari aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke bagian penutupnya. Ya, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, ulang-ulang. 75 years later. Nah, itulah dia tadi aplikasi Sistem Pakar yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Bye.